Nanti kalau bingung ya bisa dilihat lagi nih. Nah, baik, pembahasan berkenaan dengan pengertian teori akuntansi dimulai oleh Prof. Warjono berkenaan dengan taksonomi sebetulnya. Taksonomi dan bagaimana kita mengidentifikasi pendekatan teori akuntansi. Nah, disebut teori akuntansi nanti akan dibahas teorinya. Teori ini maksudnya adalah teori atau konsep atau postulat atau semacam asersi tadi. Nah, sering yang disebut teori bagi sebagian masyarakat ilmuwan di bidang eksak disebut teori ya berarti empirical base dan di sana sifatnya general atau sifatnya global sehingga tidak ada perspektif atau tidak ada apa namanya ya eksklusivitas atau apa ya, semacam pengecualian ya. Nah, misalnya kita mengamati fenomena bumi mengelilingi matahari. Nah, fenomena ini ya kita akan dapati di seluruh dunia. Kita bisa menghitung berapa kecepatannya, terus kemudian waktu tempuhnya, terus kemudian lamanya, terus dan fenomena-fenomena yang sifatnya fenomena hukum alam. Nah, maka mereka sering menyebut ini adalah teori, misalnya teori tentang gravitasi, teori tentang relativitas atau berkenaan dengan fenomena kealaman. Nah, gravitasi ini kan bisa dihitung, gravitasi ini kan bisa dikalkulasi dan rumusnya ini bisa dipakai atau bisa digunakan mostly ya general lah, hampir konklusinya itu sama atau konklusinya ini bisa berlaku secara umum. Nah, ini yang disebut dengan teori dari kalangan pihak-pihak yang memang berdasarkan mindset ini ya empirical atau ilmu-ilmu pasti. Tetapi sebagian kalangan dari sosial humaniora ini sering juga menggunakan istilah teori ini juga tidak seperti itu, tetapi satu bentuk konsep tertentu ya, konsep tertentu yang pada faktanya ini bidang atau menjelaskan teori ini tidak seperti masyarakat yang di bidang eksak tadi. Nah, oleh karenanya hal penting dari definisian awal tentang teori akuntansi itu adalah melekatkan atau memahami teori di kalangan akuntansi itu sebagai apa. Sehingga teori itu masuk taksonomi bidang akuntansi ini apa? Apakah seni, sains, atau teknologi. Yang pertama, apabila kita kupas secara mendalam atau secara lebih jauh, seni ini merupakan bentuk keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan tertentu. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ada nilai di dalamnya, ada moral, ekonomi, dan sosial yang menjadi basis pertimbangan. Ini karakter-karakter dari seni ya. Nah, sehingga di sana kita bisa melihat bahwa ada karakter dari seni apabila kita nanti masukkan akuntansi sebagai bagian dari taksonomi seni, maka kita akan mendapati akuntansi ini sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktek untuk menguasainya. Kemudian di sana juga akuntansi menuntut pertimbangan dalam bentuk judgement dalam penerapannya. Dan pertimbangan ini harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan. Sebagaimana pemahaman kita tentang seni tadi. Nah, di sana ada rasa, ada karsa, ada ada aspek pengalaman gitu ya, perasaan, terus kemudian judgement juga. Dan ini sifatnya ya berdasarkan keahlian atau berdasarkan pemahaman seseorang atas suatu fenomena ya. Nah, sehingga apabila kita memahami akuntansi sebagai bagian dari seni, maka di sana ada aspek bagian judgmental, ada aspek bagian perasaan, ada moral ya, ada value tertentu dari akuntansi yang nanti bisa menjadi salah satu karakter atau menjadi salah satu bagian penting dalam pembentukan akuntansi itu sendiri. Kemudian apabila kita melihat yang lain, sense, karakter dari sense ini seperti apa sih?
Sains itu adalah pengetahuan untuk menjelaskan dan memprediksi, meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Nah, di sana akan ada pengujian dan menetapkan kebenaran dari penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Nah, sains ini biasanya bebas nilai, yang namanya teori gravitasi ya. Gravitasi itu ini teori teori yang dicetuskan oleh Newton ya, tentang fenomena waktu itu sih ceritanya buah apel jatuh ya dari pohonnya. Nah, ini dari gravitasi terus kemudian dari sana dirumuskan perhitungan tertentu atau teori tertentu berkenaan dengan hal ini dan mendapati bahwa ya semua fenomena alam ini bisa diamati dengan penjelasan teori gravitasi. Gravitasi ini tentu bebas nilai ya. Ya barang apa aja jika memiliki massa dan dilempar gitu ya pasti akan kembali lagi karena ada gravitasi atau ada magnet ya. Ada penarikan atau apa itu. Ada ketertarikan, bukan ketertarikan. Ada apa namanya? Ada daya tarik lah ya, daya tarik. Daya tarik dari benda yang bermassa tadi. Nah, fenomena ini bebas nilai ya, tidak ada unsur-unsur tertentu. Karakteristiknya koherensi, korespondensi, ada hubungan-hubungan ya, keterujian bisa diuji dan universal. Nah, ini tentu beda dengan teori daya tarik dari sosial ya, tidak tahu teori daya tarik, tapi katanya kalau orang marketing ya mau menjual barang ya harus ada daya tariknya. Ini tidak disebut teori gravitasi ya, tapi ya skill menjual lah. Gravitasinya apa ya? Kalau menjual Pepsodent ya, bukan merek ya, menjual pasta gigi ya. Yang dilihat apanya sih? Giginya apa rambutnya? Atau yang jual sampo ya pastinya yang rambutnya sudah bagus lah. Itu katanya, tapi bukan teori gravitasi sosial ya, tapi ya iklan atau konsep untuk mengiklankan satu produk. Bagaimanapun caranya. Nah itu di sana bebas nilai, value free, terus kemudian ada koherensi, korespondensi, dan keterujian. Bisa diuji, serta universal. Apabila akuntansi diperlakukan sebagai sains, maka akuntansi merupakan bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Nah, ini penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proposisi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Nah ini, statement tertentu seperti tadi, bahwa setiap benda ataupun barang ya, benda yang memiliki massa ini memiliki gravitasi. Nah, sehingga semakin besar massanya ya semakin besar daya gravitasinya. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bisa diuji kayak tadi ya. Berlaku universal, koherensi ya berarti menyeluruh ya. Koheren saling mendukung tadi dan ada hubungan korespondensi, ada keterkaitan satu fenomena dengan fenomena yang lain atau variabel satu dengan variabel yang lain. Daya tarik itu kan berarti ada fenomena atau korespondensi antara massa satu dengan massa yang lain, benda satu dengan benda yang lain. Nah, begitu juga dengan karakter-karakter benda yang lain lah, seperti air itu bersifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini kan tidak terlepas dari teori gravitasi tadi. Kemudian batu ya sifatnya padat ya keras. Nah, itu karakter kalau belajar di istilahnya Islam itu ada qadarnya ya. Ada hukum dasar ya, hukum alam atau ya hukum karakter dari benda itu tadi. Ya semuanya sama, semuanya berlaku sama. Nah, pertimbangan dan penyimpulan ini dituntut oleh kaidah ilmiah, rule of science, yang biasanya masuk dalam pembahasan-pembahasan berkenaan dengan metodenya. Nah, rules of science-nya. Kemudian yang ketiga, ada teknologi. Nah, teknologi ini berbeda dengan kedua hal yang sebelumnya. Teknologi ini merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat. Teknologi meliputi teknologi lunak juga.
penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. Nah, kalau teknologi ini ada komponen baik yang sifatnya arts-nya, ada komponen yang sifatnya memang scientific atau prinsip-prinsip. Nah, ini karakter dari teknologi tadi, sehingga dia ada mix ya, atau ada hibrid lah, campuran antara unsur-unsur rasa karsanya dan ada value-nya biasanya, karena ada budaya dan nilai tertentu yang dianggap bagus, baik, benar, estetik dan seterusnya. Nah, di samping memang ada prinsip-prinsip tertentu atau karakter dasar yang biasanya menjadi ciri fundamental dari satu ini ya, teknologi tertentu. Rekayasaan ini melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Nah, teknologi dideskripsikan oleh Profesor Jone ini sebagai bentuk rekayasa ya. Teknologi itu engineering. Nah, engineering ini kalau di di bahasa Inggrisnya ini kan artinya ya teknik itu. Tetapi kalau kebahasaan ya mengengineer itu sebetulnya ya bisa diartikan sebagai merekayasa atau merekayasa itu bukan berarti memanipulasi ya, beda. Memanipulasi ini kan ada sesuatu yang should be terus kemudian dialihkan, tidak menjadi sesuatu yang seharusnya. Tapi kalau rekayasa berarti ada sebetulnya bukan ada aturan atau patokan tertentu, tetapi ada kebutuhan tertentu. Nah, kebutuhan ini mendrive cara-cara tertentu. Nah, kalau akuntansi dipandang sebagai teknologi, maka ada penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Nah, ini karakter akuntansi sebagai teknologi, di dalamnya ada prinsip tadi, pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dan akuntansi ini diadopsi dalam suatu wilayah negara tertentu, biasanya menyediakan informasi keuangan dan konteksnya untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Maka di sana ada, dalam akuntansi ada proses perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka pencapaian tujuan dari negara ini. Nah, inilah yang kemudian diadopsi ya oleh Prof. Sarjono ini menjadi atribut yang tepat ya, taksonomi yang tepat untuk mendefinisikan akuntansi itu. Nah, ini karena kalau kita melihat deskripsi dari sebelum-sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa akuntansi tidak sepenuhnya adalah arts gitu ya. Apalagi sains yang sifatnya pasti, ilmu pasti gitu. Nah, lebih tepatnya adalah mixing ya atau hibrid ya di antara. Nah, ini yang karakter yang tepat akuntansi sebagai satu bentuk teknologi. Nah, maka untuk melekatkan atau menjabarkan lebih lanjut apa itu teori akuntansi, ini sebagai sains atau teknologi, maka harus kita pahami taksonominya secara tepat. Mulai dari taksonomi yang tepat tadi, apakah dia adalah bentuk taksonomi yang sifatnya saintifik atau yang teknologi atau engineering. Nah, dari sana kalau kita memahami akuntansi sebagai sains, maka pengertian akuntansi sebagai ilmu sosial ini mempelajari gejala-gejala sosial atau kemanusiaan, human behavior-nya. Nah, apabila kita memahami akuntansi ini sebagai satu bentuk teknologi, maka teknologi ini dalam pengertian akuntansinya merupakan bentuk perekayasaan suatu sistem pelaporan. Rekayasaan tadi ya, ada suatu create atau suatu bentuk memformulasikan mulai dari konsep sampai aspek teknis. Bagaimana merekayasa bangunan lebih mudahnya, ya. Misalnya gampangnya ya jadi teknik sipil ya. Nah, teknik sipil ini kan berarti harus memiliki karakter atau harus memiliki paduan antara arts dan juga
ilmu-ilmu dasar berkenaan dengan konstruksi atau bangunan kan, harus memahami berapa cara menghitung ini ya kekokohan bangunan tadi, terus kemudian di sisi lain harus mengetahui nanti misalnya potensi gempanya, seberapa tinggi bangunan yang akan dibangun, seberapa kuat atau seberapa kokoh ya nanti ada perhitungan untuk mengkalkulasi berapa besi atau baja yang dibutuhkan ya dan seberapa dalam ininya pondasinya. Nah itu. Tetapi di sisi lain bikin rumah ya tidak hanya sekedar punya pintu dan punya atap ya, tetapi di sana ada unsur seninya. Nah itu kalau ingin memudahkan ilustrasi atau analogi ya seperti itu. Berarti seperti seorang teknik sipil yang akan membangun rumah. Ya fungsi rumah ya pastinya ada atapnya lah. Rumah nggak ada atapnya, rumah apa ya? Atap langit. Kalau beratapkan langit, beralaskan tanah gitu ya. Terus kemudian ada ini apa? Bertiangkan pohon-pohon ya itu namanya gelandangan, bukan rumah. Tapi rumah ya ada atapnya yang jelas gitu, terus kemudian ada pintunya. Nah, kalau dianalogikan seperti itu, akuntansi akan lebih memudahkan untuk kita melihat bahwa oh di sana ada prarekayasa. Dengan pengertian akuntansi yang seperti ini, maka seseorang apabila mengkategorikan akuntansi sebagai sains, maka pengertian teori akuntansi merupakan penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah atau induktif dan empiris. Sedangkan apabila kita mengkategorikan akuntansi sebagai teknologi, maka pengertian teori akuntansi ini merupakan penalaran logis. Nah, ini balik lagi ke nalar tadi ya. Dengan pertimbangan nilai atau lingkungan tertentu yang melingkupinya. Nah, ketika ada ditanya rumahnya bagus enggak? Nah, itu memang ada unsur rasanya ya, ada unsur arts-nya, tapi basic prinsip atas fondasi atau atas prinsip-prinsip dasar teknis sipil itu harus ada gitu. Jangan hanya sekedar rumahnya karena ingin alami ya, berarti dibuat dari apa namanya ini ya kayu-kayu, pohon-pohon, terus kemudian atapnya juga dibuat bagus seolah semuanya natural gitu. Tapi harus paham bagaimana mengkalkulasi, harus paham menghitung seberapa kokoh dan seberapa kuat bangunan terbuat dari kayu dan berapa lama. Nah, itu kan aspek yang mendasar. Tetapi kalau orang yang punya seni atau kecenderungan ingin rumahnya seperti natural seperti ini, rumah yang seolah-olah terbuat dari kayu ya bagi dia bagus. Tapi rumah modern semuanya serba keramik kan, nah ini bagi dia jelek. Meskipun ibaratnya ya keduanya ada unsur ini tadi. Nah, ini pertimbangannya, ada nalar logisnya tadi. Kalau dari akuntansi sebagai sains, maka dia hanya merupakan bentuk penjelasan ilmiah. Nah, hasilnya untuk klaster sains ini, maka dihasilkan satu teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Tetapi kalau akuntansi dipahami dalam klaster teknologi, maka hasilnya berupa rangka konseptual sebagai justifikasi dan kebijakan. Nah, ini bedanya. Nah, kenapa Profesor Johnny mengkategoriskan dua itu saya lihat memang yang mainstream yang ada saat ini, terutama di Barat itu, akuntansi ini dianggap, termasuk juga ekonomi, ilmu ekonomi, itu dianggap sebagai sains. Sehingga misalnya ketika ingin melihat satu fenomena tertentu atas penggunaan modal misalnya, atau perilaku inilah manajemen lah. Kenapa perilaku manajemen dia memiliki informasi yang banyak atau informasi yang lebih relevan dan valid dalam pengelolaan manajerial dan perusahaan, ini punya kepentingan tertentu enggak? Apakah dia melaporkan laporan keuangan secara publik, pemiliknya, stakeholder atau shareholder-nya adalah publik yang memegang saham, dia melaporkan secara relevan enggak? Atau valid ya datanya? Atau informasinya ini benar-benar real enggak gitu misalnya? Ya gampangannya nilainya ini kalau disebut atau diklaim pendapatan memang real segitu enggak? Nah, ketika ada konflik of interest tadi,
antara kepentingan pemilik dan manajer yang pengennya ya dapat bonus tentu saja. Nah, kemudian mereka mencoba melakukan riset atau eksperimen berkenaan dengan hubungan ini. Akhirnya mereka mengobservasi dari satu bentuk pendekatan berupa riset-riset yang sifatnya empiris dengan statistik diferensial itu tadi. Nah, kerangka yang dibentuk akhirnya ada teori agensi. Teori agensi yang menyatakan bahwa prinsipal sang pemilik atau atasan ini punya kepentingan yang berbeda dengan agent ya atau pihak manajemen. Nah, manajemen yang pengennya karena dia bukan pemilik ya, pengennya ya kinerjanya dinilai bagus sehingga informasi yang dia sajikan cenderung bombastis atau labanya misalnya direkayasa sehingga nanti dia tidak berpikir oh ini apakah going concern atau long term ya atau sustain gitu. Yang penting periode ini dia dapat bonus dengan capaian target itu tadi misalnya. Nah ini kemudian diobservasi dengan data-data empiris menggunakan statistik inferensial. Nah itu yang mainstream dengan pendekatan tadi. Nah, begitu juga dengan teori ekonomi yang lain atau ilmu ekonomi yang lain berkenaan dengan pendapatan, berkenaan dengan fenomena-fenomena ekonomi yang ada. Nah, faktanya kan terus kemudian kalau kita melihat sebetulnya lebih tepatnya kalau memposisikan akuntansi sebagai sains seperti itu, maka kita hanya akan melihat fenomena sosial itu sebagai bahan untuk mendapatkan data empiris untuk mengetahui sebetulnya ada nggak sih agensi teori. Nah ini nanti akan masuk ke ranah-ranah yang sifatnya teknis ke bagaimana memperlakukan riset-riset akuntansi tadi. Nah, secara operasional sebagai seperangkat pengetahuan ini mempelajari akuntansi mempelajari perekayasaan penyajian jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi. Sebagai seperangkat pengetahuan ya definisi operasionalnya. Sebagai proses, ada proses penyediaan dan pelaporan informasi berupa mengidentifikasi, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, penguraian, peringkasan, dan penyajian data keuangan dengan cara tertentu. Definisi operasional dari akuntansi itu. Nah, ada kata-kata kunci dalam definisi ini, ada perekayasaan, penyediaan jasa, kemudian ada informasi yang disajikan, ada laporan keuangan kuantitatif, ada unit organisasi tertentu, bahan olah akuntansi, kemudian ada transaksi keuangan, ada memproses data keuangan, ada pihak yang berkepentingan, ada cara tertentu, dan tujuannya dasar pengambilan keputusan. Nah, ini diuraikan lebih jauh di buku Profesor Jono ya, nanti bisa dibaca. Nah, masuk pada pengertian teori. Teori ini sebagai sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang ideal bentuk peraturan atau standar atau norma, ada lawan atau pasangan sesuatu yang nyata dan praktis ya misalnya, berupa penjelasan ilmiah atau penalaran logis. Yang menjadi atribut dari teori, nah ini, kalau teori atau konsep secara umum ada atribut ini, maka seringkali kita mendapati ya bahwa teori tidak hanya sekedar hukum alam ya, atau rumus tertentu lah gampangnya. Tetapi lebih general, lebih dari itu, teori adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, ada yang merupakan bentuk-bentuk yang ideal ya. Ideal itu artinya kalau taraf untuk melekatkan membuat suatu kebijakan berarti ada kondisi normal atau kondisi ideal itu berarti capaian paling baik. Namanya ideal kan berarti capaian tertinggi atau capaian paling baik. Nah, sebagai satu bentuk kontrol atas realisasi atau kondisi existing dengan cara atau dengan upaya secara ilmiah dan juga bisa dengan penalaran logis tadi. Nah, untuk itu memahami teori akuntansi ini bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Kalau akuntansi dipandang sebagai sains, maka
teori akuntansi ini bersifat positif. Nah, tadi. Tapi kalau dipandang sebagai teknologi, maka teori akuntansi akan bersifat normatif. Nah, sehingga jangan dipandang kalau ada yang menyebut teori akuntansi, berarti ya, oh berarti akan seperti ini ya, akan seperti tadi ya, teori gravitasi. Nah, berarti teori gravitasi berarti di sana ada rumus-rumusnya, ada debit kreditnya atau perhitungannya, atau bahkan rumus double entry balance ya, itu bookkeeping itu nanti merupakan bentuk teori gitu. Misalnya aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini berarti ini teori akuntansi ya. Bukan seperti ini ya, tetapi teori tadi sebagai satu bentuk konsep yang abstrak, nah, yang merupakan ini ya, idealisme tertentu yang nanti bisa idealis itu representasinya berupa peraturan, standar atau norma-norma tertentu untuk mengevaluasi praktek-praktek atau kondisi-kondisi nyata sehingga konsep yang abstrak ini mampu memberikan penjelasan baik secara logis maupun melalui pendekatan yang sifatnya ilmiah. Nah, kalau akuntansi dianggap sesuatu yang sifatnya sains tadi, maka teori akuntansi ini merujuk pada teori yang sifatnya positivistik. Teori positivistik itu ya berarti menjadikan empiric evidence ini sebagai bentuk fenomena atau sumber untuk mendapatkan kepercayaan seperti asersi kemarin. Apa itu? Ya kalau apel jatuh dari pohonnya gitu. Nah, itu kan bisa dihitung kecepatan ataupun percepatannya ya, percepatannya. Dan rumusnya ada. Nah, berarti fenomena itu nanti bisa kita terapkan jatuhnya dari tingkat berapa atau dari berapa meter, buahnya berapa besar gitu kan, dalam kondisi seperti apa. Nah, itu rumus yang diformulasikan dari pengamatan. Nah, ini ternyata berlaku juga di tempat lain. Ternyata nanti akan bisa dieksplorasi lebih lanjut bahwa seberapa besar buahnya, dia jatuh di mana, apakah di tempat-tempat mungkin perhitungan di dekat laut dengan di atas gunung mungkin beda ya. Tapi itu secara umum berlaku rumus itu tadi, sehingga formulasi itu nanti bisa. Nah, atau kalau akuntansi ya, teori akuntansi sebagai teknologi, maka teori akuntansi ini bersifat normatif. Normatif berarti satu kondisi ideal dengan basis penilaian berupa norma, kemudian standar atau peraturan tertentu. Kalau teori akuntansi sebagai bentuk sains, maka di sana akan ada seperangkat konsep, definisi, dan proposisi, pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Nah, penjelasan dan prediksi ini yang membedakan ya, kalau di catatan Simbol Profesor disebutkan. Karena dengan teori itu, dengan rumus yang misalnya kita peroleh dari rumus gravitasi, kita akan bisa menghitung kapan kira-kira ya barang itu jatuh ketika dihitung dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya, tingginya, volumenya, terus kemudian arah angin dan seterusnya. Sehingga bisa diketahui atau bisa diprediksi berapa lama dia jatuh. Ada penjelasan yang ada, penjelasan itu berarti sesuatu fenomena yang ada dan sudah diamati, dan memprediksi berarti kemungkinan nanti yang akan terjadi. Fenomena akuntansi yang menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku pihak manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Nah, untuk studi akuntansinya dengan pendekatan sains seperti ini, maka yang diamati adalah pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian bisa menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran atau validitas pernyataan penjelasan secara ilmiah. Kalau yang sudah ada beberapa teori positivistik, ada bukunya
di Zimmerman juga ada di buku-buku ini ya, positive accounting theory itu di sana di di dibukukan dalam buku itu hasil-hasil riset yang sifatnya empiris. Hasil-hasil riset yang sifatnya empiris, kemudian dibangun satu konstruk teori tertentu yang cukup populer ya, misalnya teori tentang agensi tadi. Nah, bahwa ada konflik interest antara manajemen sebagai agent dan prinsipalnya ini adalah shareholder dalam mendapatkan informasi keuangan. Nah, ketika itu dijelaskan ya, atau fenomena tadi sudah diamati dengan pendekatan statistik inferensial tadi, terus kemudian dihasilkan, oh ternyata memang ada agensi, ada konflik kepentingan di sana. Nah, maka seringkali ini digunakan sebagai prediksi. Oh, nanti ketika akan merumuskan satu kebijakan dan skema tertentu dalam satu organisasi bisnis, nah, maka harus memperhatikan teori agensi ini. Bagaimana cara mengontrol si manajemen, gitu. Bagaimana kita juga bisa mengontrol perilaku manajemen itu untuk memberikan informasi yang relevan atau valid pada shareholder. Nah, dengan pendekatan ini tidak menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi menjadi pilihan kebijakan, sehingga tidak ada prinsip-prinsip tertentu, metode, atau teknik akuntansinya. Yang cukup populer lagi kalau nanti belajar di finance ya, terutama misalnya tentang pasar efisien misalnya. Nah, di sana oleh para ekonom ya, terutama yang bidang finance, yang keuangan, mereka menganggap, dan ini juga bagian dari konsep dari teori kapitalisme ya, atau konsep dari kapitalisme itu yang menganggap bahwa pasar itu efisien. Nah, Boll and Brown menguji ini, ada efisiensi pasar. Efisiensi pasar itu menguji bahwa ketika ada ada kondisi di mana market itu bisa melihat, merefleksikan harga yang tercermin dari permintaan dan penawaran yang ada di bursa saham, ini bisa menjadi sarana untuk mengoreksi ya, atau untuk menjadi sarana untuk memprediksi kira-kira harga sahamnya nanti berapa. Dan di sana disebutkan bahwa pasar ini memiliki kapasitas sebagaimana konsep yang didengungkan oleh Adam Smith bahwa ada invisible hand. Kalau satu perusahaan mencoba memberikan informasi yang keliru berupa laporan keuangan yang tidak tepat, misalnya, oh di saat pandemi perusahaan laporan labanya naik. Nah, terus kemudian nanti akan direspon oleh harga pasar itu, harga saham dari perusahaan itu secara objektif oleh pasar. Karena pasar inilah sumber, dalam tanda kutip, asumsinya adalah dia bisa melihat informasi dan bisa mengetahui perilaku menyimpang sehingga akan dikoreksi. Nah, ketika memberikan informasi itu, nah ini misalnya diyakini bahwa ini tidak tepat, nah maka harga saham dari perusahaan itu bisa jatuh meskipun dia mengungkapkan bahwa oh ini perusahaannya untung gitu. Tapi pertimbangan pasar atau pasar nanti akan melihat, oh kalau ini tidak masuk akal, oh ini benar adanya. Terus kemudian dikoreksi dicerminkan dalam harga pasar itu. Nah, sehingga waktu itu disebut efficient market hypothesis oleh Boll and Brown itu di tahun sekitar 70-80-an, kemudian booming lah isu konsep itu, teori itu. Tapi sampai sekarang ya akhirnya tahun berapa ya, 2003 waktu itu yang mencetuskan teori ini juga mereka menganggap ya pasar, kesimpulannya pasar tidak efisien sebetulnya. Tapi diskusi-diskusi itu nanti cukup banyak ya, itu salah satunya. Nah, teori akuntansi sebagai teknologi, sebagai bentuk penalaran logis ini akan melandasi praktek akuntansi. Di sana ada proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktek, standar, atau prinsip akuntansi tertentu. Kalau sebagai sains, tadi kan berarti mengevaluasi historical base data, terus kemudian
data itu kemudian gampangannya ya dibuat rumus atau formula teori, terus kemudian dengan formula tersebut, misalnya gampangnya membuat regresinya, ketemu rumus regresinya. Nah, rumus ini bisa dipakai untuk memprediksi. Nah, itu yang diinginkan dengan pendekatan apabila kita melihat akuntansi dari positivis. Nah, ternyata ya itu benar atau tidak ya masing-masing punya jalannya ya selama ini. Mereka yang positivistik menganggap yaitu sebagai tools mereka untuk melihat fenomena keuangan atau lebih tepatnya mungkin fenomena berkaitan dengan akuntansi. Nah, untuk yang berkenaan dengan pendekatan teori akuntansi yang teknologi, ini lebih mengemulasi bagaimana penalaran logis. Nah, sehingga proses penalaran ini merupakan sarana untuk menjustifikasi kelayakan praktek, standar, atau prinsip tertentu. Nah, logis enggak, nalar enggak. Teknologi ini melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan, hasil perekayasaan digunakan dalam bentuk rangka konseptual. Di bukunya Profesor Jono gambar 14. Manfaat penalaran logis yang dikembangkan dalam bentuk rangka konseptual. Mengevaluasi dan membenarkan, serta mempengaruhi dan mengembangkan praktek. Ini kata kunci untuk menunjukkan bahwa penalaran logis bisa digunakan dengan dasar adanya kebermanfaatan untuk membentuk suatu rangka konseptual. Fungsinya untuk mengevaluasi dan membenarkan, artinya dari praktek yang ada itu dievaluasi apakah benar atau tidak gitu ya, dan mempengaruhi cara pengembangan praktek. Nah, ini yang ada lebih tepatnya ternyata akuntansi lebih melihat fenomena ini, praktek itu berarti harus ada standarisasi. Acuan evaluasi praktek akuntansi berjalan sebagai evaluasi haluan pengembangan praktek-praktek baru, basis penurunan standar akuntansi, dengan basis perbaikan praktek yang berjalan dan pedoman pemecahan masalah yang sifatnya potensial. Ini arti pentingnya ya untuk pengembangan belajar teori akuntansinya. Penyusunan standar bukan satu-satunya otoritas penalaran. Nah, ini Profesor Jono mengajak kita untuk tidak menjadikan standar itu sebagai teori saintis tadi. Sehingga standar belum tentu benar. Nah, itu. Nah, standar belum tentu benar dan ya harusnya ada keterkaitan nanti. Sehingga yang ada harusnya penalaran ya, nyatanya versus harusnya. Sering perhatikan, pendidikan ini hanya mengajarkan apa yang nyatanya dipraktekkan. Dan mengakibatkan mengisolasi gagasan alternatif sama saja dengan memasangi kacamata kuda pada hubungan harmonis antara praktek, pengajaran, dan riset ini. Gambarnya di buku Prof. Jono gambar satu-satu ini. Untuk perspektif aspek orientasi teori akuntansi ini ada sasaran tertentu, goals yang ingin diperoleh, apakah positivis maupun normatif tadi. Ada tataran semiotika dalam teori komunikasinya, ada semantik, sintaktik, dan pragmatiknya, ada pendekatan penalaran, apakah deduktif versus induktif. Deduktif berarti ada general statement-nya, ada asumsi general, dan ada yang sifatnya kemudian penjabaran yang lebih detailnya ya. Nah, konklusinya seperti kemarin penalaran yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, untuk melihat teori akuntansi secara tepat, nah, maka kita perlu perspektif ini ya, orientasi atau aspek-aspek yang mendasari dalam pembangunan teori akuntansi. Ada sasaran apa sih yang ingin diperoleh, kemudian apakah positivis ingin membentuk teori dari praktek-praktek yang ada, atau normatif ya. Normatif kan berarti di sana ada hal yang ideal. Dan untuk itu perlu juga mengetahui semiotika dan teori komunikasi. Ini yang semantik, sintaktik, dan pragmatik ini yang juga menjadi concern juga. Karena kita bukan eksak ya pastinya. Nah, maka di sana ada bentuk pernyataan statement-statement tertentu. Kenapa disebut? Nanti ya ke sana akan juga menyinggung kenapa disebut cost gitu ya.
apa maksudnya gitu, apa maksud dari expense dan seterusnya. Maka ada semantiknya, ada aspek-aspek kebahasaan. Kalau sasaran teori akuntansi adalah positif sih, maka penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya. Nah, fakta ini sebagai sasaran. Kalau normatif, maka penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, nilai sebagai sasarannya. Nah, kalau positif itu berarti ya empiris base, ya orangnya ya berarti biasanya faktanya seperti ini kok, nyatanya seperti ini. Apakah nyata itu adalah satu kebenaran? Nah ini. Kalau menganggap senyatanya atau kenyataan itu adalah satu validitas atau kebenaran, maka orang itu lebih senang menggunakan pendekatan atau lebih cenderung menggunakan positivistik. Ya nyatanya kalau buat perusahaan ya apa hanya untuk memupuk harta atau kekayaan pemiliknya misalnya. Nah, apakah seperti itu? Apakah tidak ada unsur sosial atau unsur kontribusi terhadap perekonomian nasional misalnya? Nah, itu kan hal-hal yang berkenaan dengan cara berpikir tadi. Sasaran teorinya yang membedakan antara apa namanya positivis dan normatif. Pembedanya bentuk pernyataannya kalau positif ya is, kalau normatif should. Ada pernyataannya yang sifatnya deskriptif untuk positif, untuk normatif, preskriptif. Kalau deskriptif ya pernyataan itu merupakan bentuk kebenaran. Preskriptif ini cenderung menunjukkan pernyataan itu kondisi yang sifatnya prakondisi atau apa belum tentu seperti itu. Bidang masalahnya adalah fakta, fenomena ya. Kalau teori normatif values, idealismenya. Untuk basis penyimpulannya objektif atau empirical, berbasis fakta tadi. Kalau normatif cenderung subjektif dan reasoning. Subjektif bukan tentu tidak selalu arts atau apa ya sekeenaknya ya, tetapi ada nalarnya. Kriteria penerimaan teori true or false ya untuk positivis. Untuk normatif good or bad, apakah baik atau tidak. Basis metode pengujiannya scientific, kalau yang positivis, atau normatif biasanya judgment. Nah, sama seperti ada statement gini, misalnya yang belum belajar akuntansi ya nggak pakai akuntansi nyatanya juga bisnisnya jalan. Ya untung rugi nggak penting, yang penting bisa terus berlanjut nyata 3 tahun 5 tahun jalan. Nah itu apa namanya satu fenomena ya atau fakta ya bahwa mereka menganggap ya akuntansi bukan hal yang penting dan nyatanya nggak penting apakah untung atau rugi atau untungnya sesuai atau tidak atau tepat atau tidak, yang penting bisnisnya jalan. Nah, itu kan hal yang sifatnya kita bisa melihat dari kacamata objektifnya atau yang subjektifnya tadi. Atau kalau idealisme ya berarti faktanya itu atau values-nya ya ingin kita apa namanya elaborasi. Nah, untuk positivistik, bidang masalahnya perlu penjelasan dan bukti empiris. Apakah informasi aliran kas mempunyai kandungan informasi faktor apa saja mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela? Mengapa perusahaan besar cenderung memilih metode sediaan masuk terakhir keluar pertama gitu misalnya. Tetapi untuk normatif, penalaran logisnya digunakan untuk menentukan kapan sewa guna harus dikapitalisasi. Nah, ini kan terminologi atau ketepatan ya kalau kita bisa melihat akuntansi di bagian mana sih. Bagaimana perubahan harga diperhitungkan dan disajikan dalam statement keuangan. Tepatkah istilah beban untuk expense dan biaya untuk cost. Nah ini kalau kita lihat beliau menunjukkan bahwa sebetulnya lebih ke normatif akuntansi. Nah kita tidak pendekatan positivis memang beberapa untuk kebijakan yang sifatnya nasional ya atau
global ya. Tapi teknikalnya sebetulnya kan bagaimana cara untuk mencatat kapan sewa guna harus dikapitalisasi itu sebetulnya lebih banyak bersinggungan dengan akuntansi itu sendiri. Nah, ilustrasinya seperti ini, tataran semiotika dalam teori komunikasi. Kita melihat realitas, kemudian memberikan informasi. Nah, informasi ini nanti bentuknya adalah semantik, kemudian ada simbol ya. Simbolnya ini sintaktik ya, simbolnya seperti apa, dan akan diterima oleh pengguna ya, berupa apa pragmatiknya, penerapannya. Nah, informasinya seperti apa? Oh, ada jalan seperti ini. Apa makna pesan yang dikandung isi atau tanda bahasa? Nah, kemudian disimbolkan, oh, jalannya licin gitu. Apakah logis gitu? Ada mobil terus jalannya licin itu agak gelempang gitu. Nah, tapi kalau jalannya licin gambarnya bayi, nah itu gimana? Apakah tepat atau enggak? Nah, kayak gitu kan. Nah, atau simbol-simbol yang lain. Nah, seorang itu akan melihat penggunanya, oh berarti jalan ini licin, saya harus berhati-hati. Apakah efektif tadi informasinya? Nah, ini untuk melihat sebetulnya ketika misalnya perusahaan dalam penyajian laporan informasi itu, keuangan, itu menyajikan misalnya berapa sih misalnya atribut atas pendapatan. Apakah semua pendapatan itu yang misalnya di dalam satu proyek tertentu jangka panjang itu harus semuanya ditarik di laporan tahun awal gitu, di tahun awal ketika mencatatkan pelaporan keuangan itu. Nah, itu kan apakah tepat atau tidak menghitung atau melaporkan di awal periode di tahun pertama atas proyek jangka panjang. Nah, ini kan berkenaan dengan ketepatan ya, pengakuan atau ketepatan dalam penghitungan informasi itu. Padahal misalnya itu untuk proyek 3 tahun, untuk konstruksi misalnya. Nah, bagaimana mengakui pendapatan itu, apakah tepat dikumulasi atau diakui di tahun pertama seluruhnya. Ini kan berkenaan dengan ini tadi, realitasnya, oh ternyata proyeknya 3 tahun. Gitu. Simbolnya atau informasinya di laporan keuangan misalnya. Nah, kalau itu adalah laporan sifatnya periodik tahunan, apakah pengakuan seluruhnya di periode pertama atau tahun pertama itu sudah tepat? Nah, kalau tidak tepat ya penggunanya berpengaruh bagi pengguna itu memandang itu tidak sesuai. Ya sama seperti kasus-kasus, banyak kasus lah, termasuk juga informasi yang disajikan oleh misalnya Garuda tiba-tiba rugi atau yang ini ya, yang Jiwasraya dan yang asuransi-asuransi yang sebelumnya sehat gitu ya, terus tiba-tiba ambruk. Itu kan berkenaan dengan realitas yang tidak tepat diformulasikan dalam bentuk simbol-simbol atau informasi sintaktik yang mempengaruhi pengguna nantinya. Contoh-contohnya seperti ini juga, kebermanfaatan atau keaktifan dalam teori pragmatiknya. Ada informasi akuntansi atau suatu peristiwa, pemakai pasar atau pelaku pasar akan melihat ya informasi itu dan akan terrefleksi dalam bentuk perilaku beli, kemudian hold, jual gitu. Berapa banyak volumenya dan seterusnya. Nah, ini kalau ada keterkaitan, oh harga sahamnya naik, terus kemudian direspon bagus oleh pasar, kemudian keuntungannya naik, direspon bagus dengan harga sahamnya naik misalnya, karena prospektif. Sama seperti Rahel kemarin Tokopedia ya, yang online itu ya, yang go public ya, itu dari mengikuti awal ya, tapi katanya sih info-info yang saya lihat awalnya harga ekspektasinya tinggi gitu, tapi ternyata terus kemudian turun harga sahamnya. Nah, begitu juga kita bisa melihat fenomena-fenomena itu ya. Berarti ada nggak keterkaitan berkenaan dengan informasi yang ada di laporan keuangan itu dengan realitas yang
di nyatanya mereka dapatkan dari informasi. Nah, pendekatan penalaran yang digunakan dalam bukunya Prof. Sarjono ini merupakan konsep yang saya kira unik, sehingga kita bisa menggunakan model penalaran ini ketika belajar tentang teori akuntansi. Karena di sana kita tidak seperti ini ya, tidak seperti yang belajar di hukum yang letterlek ini ya, letterlek pada hukum tertentu berkenaan dengan pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu. Nah, pasti yang disebut dengan korupsi, nah kayak gitu kan tergantung hukumnya ya. Tetapi menggelapkan dalam berbagai bentuk ya konsepnya berkenaan dengan prinsip atau moral tertentu kadang lebih efektif untuk bisa melihat fenomena yang kadang macam-macam ya. Nyatanya laporan keuangan yang disajikan diberikan opini WTP misalnya, tanpa pengecualian. Tapi ternyata ada bupati misalnya atau perangkat pemerintah daerah yang kemudian tertangkap OTT. Nah ini kan ada sesuatu yang tidak nyambung ya atau tidak cocok ya. Karena apa? Karena kalau hanya sekedar melihat fenomena itu didasarkan pada ketentuan hukum tadi, misalnya standar akuntansi, standarnya sudah sesuai, sudah bagus, sudah WTP dan seterusnya. Tapi kalau kita hanya berpikir standar ini sebagai ini acuan, maka seringkali ya standar itu karena sistem ya orang bisa menelikungnya. Nah, maka kita harusnya berprinsip atau memiliki dasar dalam melihat fenomena itu berdasarkan penalaran tertentu atau berdasarkan reasoning atau konsep tertentu. Apa yang disebut dengan manipulasi tadi atau kecurangan itu. Nah, kecurangan tidak hanya sekedar karena akuntansi mendasarkan pada untuk terutama audit ini kan pada bukti-bukti yang sifatnya tercetak ya atau terekam. Tapi ada man behind itu kan sebetulnya. Ini yang menjadi misalnya prinsip yang harusnya kita gunakan ketika melakukan satu investigasi ya atau topik-topik berkenaan dengan korupsi tadi. Nah ini sehingga tidak hanya sekedar mendasarkan pada standar itu sebagai satu-satunya semacam bentuk kepastian ya atau hukum yang memang harus diadopsi. Tapi statement itu merupakan bagian standar itu merupakan bagian. Nah, ini ada aspek-aspek normatif yang deduktif, ada positif induktif, memang kemudian ada irisan-irisan. Nah, nanti akuntansi ini banyak melibatkan hal inilah, teori akuntansi. Ada yang normatif memang, ada yang positifis, yang nanti juga ini tadi ya, positivistik ini yang kalau di ilustrasi yang ini melihat ini ya pengaruhnya ya. Yang positivistik biasanya mereka berdasarkan pada pengaruh, bagaimana pengaruh pasar, nah terus kemudian ditarik ke sini, ditarik ke depan ya. Sedangkan kalau yang normatif biasanya ya mulai dari sebaliknya. Harusnya ini dan harusnya mulai dari awal konsepnya seperti apa dan seharusnya direspon seperti apa. Nah, memang ada irisan-irisan itu, ada aspek kebahasaan, ada aspek logo-logo gitu, atau simbol-simbol, atau akun-akun lah gampangnya, nama-namanya, pragmatiknya seperti apa, dimanfaat atau enggak. Kalau di sektor publik ya berarti tidak tepat menyebut laporan laba rugi, tapi ya laporan operasional atau laporan aktivitas. Nah, seperti itu ya. Kan di sana ada unsur semantiknya, ada unsur sintaktiknya dan pragmatiknya. Nah, itu saya kira beberapa hal berkenaan dengan pengantar kita berkenaan dengan dari akuntansi. Nanti ada beberapa topik yang di buku ini saya minta nanti dijabarkan atau dikoordinir dalam kelompok host. Sudah saya posting di bagian forum diskusi ya. Nanti bisa dilihat ada